Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi utawi kemuliaane ilmu iku la yakhfa ora samar opo syaraful ilmi, iku la yakhfa ora samar opo syaraful ilmi ala ahadin ing atase wong suwiji, ala ahadin ing atase wong suwiji. Idh huwa krono utawi syaraful ilmi, idh huwa krono utawi ilmu iku mukhtasun den tentuake, iku mukhtasun den tentuake bil insaniyati kelawan sifat bangsa menungso, bil insaniyati kelawan sifat bangsa menungso. Lianna jami'al khisola krono temen setuhune sekabehane piro-piro tingkah siwal ilmi kang sakliyane ilmu, siwal ilmi kang sakliyane ilmu iku yustaroku dadi sekutonan fiha ing dalem khisol sopo al insanu menungso, sopo al insanu menungso, sopo al insanu menungso wasairul hayawanati lan sakerine piro-piro hewan. Opo sing sekutonan kasyajaati koyo dene sifat kentel, wal jaroati lan wedi, wal kuwati lan kuat, wal judilan welas, wal judilan loman, wasyufqati lan welas, wa ghairiha lan saliyane mengkono-mengkono, wa ghairiha lan saliyane mengkono-mengkono asyajaah ila akhirih. Syekh Az-Zarnuji pada pembahasan ini mencantumkan tentang kemuliaan ilmu. Kemuliaan ilmu menurut Syekh Az-Zarnuji ya, tidak diragukan lagi. Kemuliaan ilmu itu tidak diragukan lagi. Nampak jelas kemuliaan ilmu itu, kata Syekh Az-Zarnuji. Kemuliaan ilmu itu nampak jelas, tidak diragukan lagi. Mengapa beliau mengatakan bahwa kemuliaan ilmu itu jelas dan tidak diragukan, tidak samar? Kenapa alasannya? Karena beliau menemukan bukti-bukti yang empiris ya. Beliau menjelaskan idh huwa mukhtasun. Jadi untuk memperkuat daripada argumennya, beliau menggunakan untuk memperkuat pernyataannya, beliau memperkuat dengan argumen idh huwa mukhtasun bil insaniyah, karena ilmu itu dikhususkan untuk manusia. Jadi al-alim adalah sifat yang khusus untuk manusia, yang bisa disandang oleh manusia dengan proses belajar pastinya. Lianna jami'al khisol ya, kenapa beliau mengatakan bahwa ilmu merupakan sifat yang khusus ya bagi manusia, karena sifat selain daripada ilmu itu mustarokun ya, bisa dimiliki oleh manusia dan hewan ya, sehingga untuk membedakan ciri-ciri manusia itu ya pastinya dengan sifat yang khusus ya. Sehingga siapakah manusia itu? Manusia adalah seorang yang bisa memperoleh ilmu, sehingga itu yang menjadi pembeda had daripada manusia dan kalau selain dari
sebagai batas yang membedakan antara manusia dan hewan, karena sifat-sifat yang selain ilmu itu juga dimiliki oleh hewan, sehingga sama saja tidak bisa dibedakan. Seperti halnya sifat syaja'ah, sifat pemberani. Hewan juga memiliki sifat berani, kayak contoh serigala, harimau itu kan memiliki sifat syaja'ah. Wal jaru'atu, dan juga sifat takut juga dimiliki oleh hewan, oleh manusia. Kemudian kuat juga dimiliki oleh hewan dan manusia. Wajud, ya, oman, wasyukoh, sifat kasih sayang juga dimiliki oleh hewan. Sehingga kalau manusia tidak bisa memiliki sifat kasih sayang, ya kebangetan namanya. Hewan saja bisa bersikap kasih sayang gitu ya sesama hewan, masa sesama manusia tidak bisa bersikap syukur, ya. Wa ghairiha, dan selain daripada sifat-sifat tersebut. Jadi pada pembahasan ini Syekh Az-Zarnuji pertama menampilkan menampilkan data, ya, terkait masalah kemuliaan ilmu menggunakan data empiris, ya, di mana Syekh Az-Zarnuji menjelaskan bukti kemuliaan ilmu, ya, adalah menjadi sifat khususiyah bagi manusia. Oleh karenanya ilmu itu menjadi mulia, ilmu itu menjadi istimewa karena hanya dimiliki oleh manusia. Kemudian selain itu beliau juga memperkuatnya dengan argumen yang lain. Wabihi adharullahu ta'ala faddala Adama alaihi salatu wassalam alal malaikah. Wabihi lan kelawan ilmu adharu mertelaake sapa Allah ta'ala hale mahaluhur sapa Allah, mertelaake fadla Adama ing keutamaane Nabi Adam alaihi salatu wassalam alal malaikati ing atase malaikat, alal malaikati ing atase malaikat. Wa amarohum lan merintah sapa Allah ing malaikat bisujudi kelawan sujud lahu marang Nabi Adam, Jadi selain daripada data yang disebutkan di atas, beliau juga memperjelas dengan argumen yang lain bentuk daripada keutamaan, bentuk daripada kemuliaan ilmu juga nampak terlihat dalam peristiwa sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Itu merupakan bukti bahwa Allah memuliakan Nabi Adam, ya, menampakkan keunggulan Nabi Adam kepada malaikat, ya, dengan memerintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa innama syarofal ilmi, angin pestine utawi kemuliaane ilmu iku likaunihi krono anane ilmu iku wasilatan dadi lantaran ila taqwa maring takwa. Rupane alladzi kang yastahaqqu kang amri den hakibihi kelawan takwa opo al karomatu kemuliaan indallahi ing dalam sandinge Allah ta'ala halimahaluhu sapa Allah wasa'adati lan bungah al abadiyah kang selawase.
al abadiyah kang selawase. Kama kaya keterangan kila kang den ngendikaake apa ma li Muhammad bin Hasan marang Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ibni Abdullah apa syahrun syair. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan ya, pernah mendengarkan sebuah syair, sehingga syair ini kemudian dijadikan sebagai argumen untuk menguatkan kemuliaan ilmu oleh Syekh Hajar Muji yang beliau tulis di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim. Bunyi syair itu adalah ta'allum fa innal ilma zuyyina li ahlihi. Ta'allum belajar sapa sira fa innal ilma moko temen setuhune krana temen setuhune ilmu iku zuyyina dadi pepaes li ahlihi marang wong kang duweni ilmu. Jadi perhiasan bagi manusia itu sejatinya adalah ilmu ya, perhiasan manusia adalah ilmu, sehingga belajarlah supaya sikap menjadi indah, pikiran menjadi indah, cara bicara menjadi indah, keputusan menjadi indah atau bijak kalau dalam perspektif filsafat itu. Jadi belajar untuk mendapat kebijaksanaan ya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Wa fadlun lan keutamaan wa unwanun lan segenap maring sekabehane perkara kang den puji. Selain daripada ilmu menjadi perhiasan, ilmu juga menjadi keutamaan, menjadi tanda daripada setiap perbuatan-perbuatan yang terpuji. Jadi orang menandainya mudah saja. Kalau ada perbuatan-perbuatan terpuji dilakukan oleh orang lain, berarti itu dilatar belakangi oleh ilmu. Kenapa demikian? Karena yang namanya ilmu itu menjadi tanda ya, tanda petunjuk, bukan bukti ya. Karena pada buktinya ya tergantung manusianya. Kalau dia bisa bertanggung jawab dengan ilmu yang dimiliki, maka digunakan untuk kebaikan. Kalau tidak bisa bertanggung jawab dengan ilmu yang dimiliki, maka digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang kadang merugikan orang lain. Di zaman sekarang banyak yang begitu kan. Ya makanya hati-hati saja gitu. Sekarang itu banyak yang begitu. Jadi ini merupakan problematika pendidikan ya. Jadi lulusan-lulusannya banyak yang tidak bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu gitu. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Wa kun lan ono sapa sira iku mustafidan wong kang ngalap faidah kulla yaumin ing dalam saben-saben dina. Ziyadatan ing tambah minal ilmi saking ilmu. Wasbah lan lunga sapa sira fi bukuril fawaida ing dalam pira-pira faidah kang den serupaake pira-pira sepuro. Yang dimaksud adalah teruslah mencari, jadilah wakun mustafidan, maksudnya adalah engkau harus menjadi seseorang yang bisa menggunakan waktu-waktumu menjadi waktu yang berfaedah, waktu yang berarti, waktu yang bermakna, sehingga setiap harinya selalu ada ilmu yang bertambah, selalu ada ilmu yang bertambah. Oleh karena itu berjalanlah menuju faidah-faidah ilmu yang diibaratkan dalamnya seperti lautan. Nah, lautan itu kan tidak bisa dikuras ya, oleh karenanya ilmu itu tidak bisa habis. Itu ta'alluq
wajah sabahnya begitu. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wa taqwa wa a'dala qasidi. Dan belajarlah ilmu fikih, karena sesungguhnya ilmu fikih itu merupakan penuntun yang lebih unggul daripada yang lainnya. Penuntun yang lebih unggul daripada penuntun yang lain. Penuntun yang unggul dalam menuju kebaikan dan menuju ketakwaan. Wa adalu qasidi, dan ilmu fikih itu merupakan paling adil-adilnya tujuan, ya, paling lurus-lurusnya tujuan. Jadi fikih itu dapat membentuk manusia yang komitmen gitu ya, dapat membentuk manusia yang komitmen dalam mencapai tujuan-tujuan yang baik, bisa mengantarkan ke situ. Fikih itu tidak mau, orang yang fakih ya tidak akan mau untuk berbelok daripada tujuan-tujuan yang positif gitu. Lah kemudian selanjutnya wal hisnu yanji min jami'i syada'ida. Huwal hisnu yanji, huwal hisnu yanji. Jadi ilmu itu menjadi sebuah tameng, menjadi sebuah senjata benteng yang dapat menyelamatkan minjami isyadaida, dari segala bahaya, dapat menyelamatkan dari segala bahaya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitan min alfi abid.